Halo semuanya, kita mau praktek konseling menggunakan teknik CBT. Saya Amila Suci Wulandari sebagai konselor dan saya Salsabila sebagai klien. Oke, sekarang ikutin kita. Selamat sore Mbak Salsa, apa benar ini namanya Mbak Salsa? Sore Mbak, iya benar saya Salsa. Yang tadi sudah menghubungi saya ya? Iya, Mbak, ya? benar. Oke, tadi naik kesini naik apa Mbak? Kebetulan saya naik ke sini pakai sepeda motor. Sendiri apa diantar? Saya ke sini sendiri. Rumahnya jauh? Iya, jauh. Oke. Kalau sore gini biasanya waktunya orang pulang kerja itu biasanya macet gini nih ya Mbak? Iya, benar macet banget. Rumahnya Mbak ini daerah mana ya? Ke daerah rumah saya tuh di Unesa gitu. Oh, itu biasanya banyak anak anak kuliah pulang gitu ya? Iya. Kurang macet banget kalau jam segitu. Mbak Samsa udah makan belum sebelum memulai konseling? Sudah. Oh ya, nanti takutnya belum makan, udah rada gitu, grogi. Oke, Mbak Salsa nggak usah grogi ya, kan kita konseling, jadi kita sharing-sharing aja, anggap aja saya ini temannya Mbak Salsa, jadi Mbak Salsa bisa lebih enjoy gitu. Oke? Oke, jadi tujuannya Mbak Salsa kesini kan konseling ya? Iya. Oke, Mbak Salsa sendiri apa udah tahu konseling itu apa? Kalau menurut saya konseling itu tempat untuk saya bercerita seperti itu. Oke, ya benar, konseling tempat untuk bercerita sekaligus wadah untuk saling sharing dan menemukan solusi ya Mbak dari permasalahan yang ingin dipecahkan. Oke, jadi di sini Mbak Salsa mau memecahkan suatu masalah yang dialami oleh Mbak Salsa. Kebetulan Mbak Salsa sendiri permasalahannya itu dari keluarga atau dari luar keluarga? Permasalahan dari saya tuh dari keluarga sendiri. Dari keluarga. Apa dari orang tua atau kakak? Dari orang tua. Mbak Salsa ini berapa bersaudara ya? Dua. Ya. Oh, berarti nggak punya kakak ya? Iya. Anak pertama. Oke, berarti permasalahannya sama orang tua ya Mbak? Iya, benar. Oke, dari permasalahan Mbak Salsa ini dari keluarga, kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Mbak? Kalau saya itu merasa dikekang dari orang tua. Jadi tiap kali aku kerja kelompok itu pasti ditelepon kapan pulang, suruh pulang dulu gitu. Kadang gitu. Itu sejak kapan? Sejak dari SMP. Sejak dari SMP. Jadi Mbak Salsa ini mungkin mulai berperilaku atau keluar atau kerja kelompok itu di luar jam yang menurutnya orang tua Mbak Salsa itu di luar jam wajar ya. Iya. Jadi orang tuanya Mbak Salsa sampai kayak gitu. Iya, benar. Tapi umurnya Mbak Salsa sendiri ini berapa? Umur saya 20 tahun. Berarti kerja atau kuliah? Kebetulan saya kuliah. Oh, sudah kuliah. Orang tuanya seperti itu dari SMP sampai sekarang? Iya, benar. Oke, berarti cukup lama ya? Iya. Dari SMP sampai udah jadi mahasiswa gini masih seperti itu orang tuanya? Masih. Oke. Mungkin Mbak Salsa tahu yang mendasari orang tua Mbak Salsa itu seperti itu kenapa? Kalau menurut saya ya, mungkin orang tuaku ini khawatir sama aku kalau pulang kemalaman atau takutnya ada di jalan tuh ada kenapa-kenapa gitu. Oh, jadi orang tuanya ini lebih ke khawatir di jalan gitu ya? Iya, benar. Bukan ke ranah hal yang lain. Atau mungkin orang tuanya Mbak Salsa ini mungkin mengalami hal trauma sehingga memperlakukan Mbak Salsa seperti itu? Enggak? Atau ya? Mungkin enggak, soalnya di keluarga mamaku sendiri perlakuan orang tua mamaku itu seperti itu. Mengekang mama saya gitu. Oh, berarti dari keluarga mama Mbak Salsa ya? Oh, jadi mungkin mamanya Mbak Salsa ini sudah dari didikan orang tuanya, jadi
merasa itu hal yang benar sehingga diturunkan dan dilanjutkan untuk mendidik anaknya. Iya. Tapi menurut Mbak Salsa ini bukan hal wajar? Sebenarnya wajar-wajar aja sih kalau sekedar khawatir di jalan kalau pulangnya kemalaman. Kalau mengganggu waktu kerja kelompok itu kan kerja kelompoknya kan belum selesai. Jadinya nggak enak sama teman-teman suruh pulang duluan karena tugasnya belum selesai. Ya. Jadi permasalahan inti dari Mbak Salsa ini sebenarnya yang dipermasalahkan Mbak Salsa itu apa? Ini kekangan orang tua seperti itu dari ketika saya kerja kelompok itu kan disuruh pulang. Menurut saya tuh wajar sih kalau suruh pulang karena kan udah malam. Tapi kalau nggak wajarnya bagi saya tuh disuruh pulang karena tugasnya belum selesai karena nggak enak sama teman-teman. Jadi merasa itu bukan hal yang itu hal yang tidak wajar karena kerjaan belum selesai tapi udah disuruh pulang. Tapi Mbak Salsa merasa tidak kalau larangan orang tua itu sesuai dengan umur Mbak Salsa? Kalau dihitung dari umur 20 tahun ya, menurut saya tuh udah enggak, karena kan saya merasakan udah dewasa, bisa menjaga diri. Nah, dari umur yang sudah beranjak dewasa, mungkin Mbak Salsa sudah mulai bisa menentukan suatu keputusan kan ya? Sudah bisa menjaga diri. Kalau misalkan Mbak Salsa kerja kelompok, pulang malam, terus orang tua khawatir, pasti Mbak Salsa bisa mengantisipasi agar Mbak Salsa tetap baik-baik saja sampai rumah, seperti itu. Dan bisa lebih meyakinkan orang tua kalau bahwa saya pulang malam nggak apa-apa dan karena ada kepentingan kelompok gitu. Nah, jadi di sini yang sudah dilakukan Mbak Salsa untuk mengatasi permasalahannya Mbak Salsa ini apa? Itu pertama tuh izin dulu sebelum mau kerja kelompok atau mau keluar kemana-mana itu izin dulu sejam sebelumnya mau berangkat. Nah, kalau izin untuk keluar itu menurut saya itu pasti ya kalau anak keluar atau ada keperluan lain itu pasti izin orang tua. Nah, di situ menurut maksud saya ketika Mbak Salsa merasa ini adalah hal yang tidak wajar, kemudian solusi apa yang sudah Mbak Salsa lakukan agar orang tuanya tidak seperti itu lagi? Saya memberontak sih. Memberontak seperti apa? Baru-baru ini saya memberontak karena kebetulan kan tugas kuliah sekarang kan lebih banyak. Lalu tuh pulangnya kan malam-malam terus. Jadi kalau ditelepon ayo pulang, udah malam. Terus saya tuh bilang sebentar lagi tugasnya belum selesai. Habis itu mama saya tuh masih telepon. Tapi teleponnya nggak saya angkat seperti itu. Nah, dari solusi yang sudah Mbak Salsa kerjakan dari permasalahannya itu, apakah ada perubahan dari tindakan mamanya Mbak Salsa? Ada sedikit. Sedikitnya seperti apa? Seperti ini, kemarin kan saya kan kerja kelompok juga, pulangnya juga malam, sekitar jam 10 malam. Habis itu kan mama saya ngajak saya, pulang kapan, pulang jam berapa, terus habis itu bentar lagi itu, ya udah itu. Tapi biasanya nggak seperti itu ya Mbak? Iya, sebelumnya tidak seperti itu. Berarti solusi yang diambil Mbak Salsa ini bisa dikatakan sudah baik dan sedikit berhasil karena solusi yang diambil Mbak Salsa ini sudah membawa perubahan dari Mbak Salsanya sendiri dan juga dari mamanya Mbak Salsa. Nah, dari solusi yang sudah diambil Mbak Salsa, karena Mbak Salsa datang ke saya, mungkin Mbak Salsa berharap besar untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Nah, dari saya sendiri, saya mau bertanya ke Mbak Salsa, ide apa atau solusi apa yang bakal diambil Mbak Salsa untuk selanjutnya setelah mengetahui mamanya Mbak Salsa sudah ada perubahan? Mungkin kayaknya saya harus ngomong dan lebih terbuka kepada orang tua saya, karena kan mungkin
orang tua saya juga nggak tahu perasaan saya juga seperti itu. Nah ya, kalau menurut Mbak Salsa itu adalah solusi yang baik. Kalau Mbak Salsa sudah menemukan ide atau solusi baru untuk mengubah mamanya Mbak Salsa agar tidak seperti itu lagi, dan Mbak Salsa juga sedikit ada kebebasan lagi. Nah, mungkin yang tahu bagaimana kepribadian mamanya Mbak Salsa itu Mbak Salsa sendiri. Jadi yang tahu solusinya itu Mbak Salsa sendiri. Nah, kalau misalkan Mbak Salsa mempunyai solusi, lebih terbuka dan mau ngomong ke mamanya Mbak Salsa, itu silahkan. Nah, saat Mbak Salsa sudah tahu bagaimana solusinya, tapi di sini saya mau tanya Mbak, kalau Mbak Salsa sudah tahu itu solusi yang baik, kenapa Mbak Salsa tidak melakukan solusi itu di awal? Karena kan saya tuh di rumah lebih tertutup daripada di teman-teman. Nah, itu kenapa, hal apa yang menyebabkan Mbak Salsa itu tertutup? Karena sifatnya orang tua saya yang seperti itu, jadinya saya tuh seperti tidak nyaman untuk terbuka pada orang tua. Apakah Mbak Salsa takut dengan orang tuanya? Iya, Takut dengan larangannya itu ya? iya sama hukumannya juga. Nah, mungkin hal itu yang membuat Mbak Salsa takut untuk lebih terbuka dan lebih berbicara dengan orang tuanya dari hati ke hati mengenai larangan atau kekangan orang tua Mbak Salsa. Tetapi di umur Mbak Salsa yang sudah dewasa dan Mbak Salsa sudah seharusnya memberanikan ngomong, tapi tetap ngomong yang baik dengan orang tuanya, sehingga orang tuanya bisa lebih mengerti bagaimana keadaan, bagaimana perasaan Mbak Salsa ketika anaknya sudah dewasa. Mungkin sudah tahu mana waktu untuk kuliah, mana waktu untuk istirahat, mana waktu untuk pulang, dan mana waktu untuk mengerjakan tanggung jawab dari kuliah. Nah, di situ mungkin Mbak Salsa bisa mulai melaksanakan atau menjalankan solusinya setelah pulang dari sini. Apakah Mbak Salsa sudah merasa berani atau lebih nyaman untuk menyampaikan apa yang Mbak Salsa minta? Mungkin lebih nyaman. Iya. Pesan saya di sini mungkin Mbak Salsa karena sudah berani untuk menyampaikan hal tersebut, saya harap orang tua Mbak Salsa bisa mengerti keadaan Mbak Salsa untuk seterusnya, dan juga Mbak Salsa bisa menjaga kepercayaan kedua orang tuanya. Mungkin dari proses konseling ini cukup sampai sini, dan Mbak Salsa juga sudah menemukan solusi yang baru bagaimana untuk menghadapi permasalahannya juga. Apakah sudah cukup Mbak Salsa? Sudah cukup. Oke. Saya rasa untuk proses konseling dan sesi konseling kali ini cukup ya Mbak Salsa, karena Mbak Salsa sendiri sudah menemukan solusi baru dan mungkin akan dilakukan untuk memecahkan masalahnya Mbak Salsa ini. Semoga terselesaikan dan menjadi lebih baik lagi. Oke Mbak Salsa, terima kasih karena sudah percaya dengan saya, dan terima kasih sudah menjadi orang yang baik, bertanggung jawab dan juga mencari tahu untuk memecahkan bagaimana masalah di hidup Mbak Salsa sendiri. Oke, terima kasih Mbak Salsa.